Perkenalkan, nama saya Lidya Besaryadi dengan NIM 124480026 dari Prodi Rekayasa Lalu Lintas. Perkenalkan, nama saya Raka Jawari Yasin dengan NIM 124190099 dari Program Studi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra dengan NIM 124360013 dari Prodi Teknik Material. Perkenalkan, nama saya Nasma Putri Salsabila dengan NIM 124140005 asal dari Teknik Informatika. Banjir adalah salah satu bencana yang paling sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setiap tahun, ribuan rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, dan tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian materi hingga masalah kesehatan. Padahal sebagian besar penyebab banjir bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, tetapi juga karena ulah manusia, mulai dari sampah yang menyumbat saluran air, drainase yang buruk, hingga berkurangnya ruang hijau di lingkungan kita. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita punya peran penting dalam membantu masyarakat memahami bagaimana mencegah banjir sebelum terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai langkah mitigasi yang sederhana, mudah dilakukan, namun sangat efektif untuk mengurangi resiko banjir. Yuk kita bahas sama-sama. Kebiasaan membuang sampah sembarangan adalah penyebab banjir yang paling sering terjadi. Sampah-sampah kecil seperti plastik, makanan, sedotan, itu dapat menyumbat selokan. Ketika aliran air terhambat, air akan meluap dan menggenangi lingkungan. Mulailah dari hal sederhana, selalu buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik, serta kurangin penggunaan plastik sekali pakai. Jika kita disiplin, lingkungan akan jauh lebih bersih dan risiko banjir berkurang drastis. Menanam pohon dan menambah ruang hijau. Pohon dan tanaman memiliki kemampuan menyerap air dalam jumlah besar. Akar pohon dapat menahan tanah sehingga mengurangi erosi dan mempercepat penyerapan air ke dalam tanah. Cobalah menanam tanaman di halaman rumah, di pot, di depan pagar, atau di area kosong di sekitar lingkungan. Tidak perlu menanam mahal. Tanaman hias, bunga, atau bahkan tanaman kecil seperti lidah mertua juga membantu. Semakin hijau lingkungan kita, semakin kecil kemungkinan terjadi genangan. Selokan adalah jalur utama air mengalir. Jika tersumbat, banjir menjadi tidak terhindarkan. Karena itu penting melakukan pembersihan saluran air secara rutin, baik sendiri maupun melalui kerja bakti dengan warga sekitar. Pembersihan bisa dilakukan seminggu sekali atau minimal 2 kali dalam sebulan. Selain itu, pastikan tidak ada benda-benda besar yang menghalangi aliran air, seperti ranting, pot bunga, atau tumpukan tanah. Kita bisa mendorong RT atau warga setempat untuk menjadwalkan kegiatan bersih-bersih lingkungan agar lebih terorganisir. Banjir memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi kita bisa mengurangi resiko dengan langkah-langkah sederhana yang kita lakukan setiap hari. Mulai dari menjaga kebersihan, rutin membersihkan saluran air, menanam pohon, membuat biopori, hingga memperbaiki drainase rumah. Semua itu adalah upaya yang dampaknya sangat besar. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan contoh baik masyarakat. Lewat edukasi seperti ini, kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan, melindungi rumah kita, dan mengurangi resiko banjir. Karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil, dan dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih karena sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.